Terimalah salam kebajikan, Weite Tungtian. Sanjay. Berdiri lagi di sini. Deg-degannya nggak sedeg-degan saya kalau mau minta selfie sama pejabat-pejabat yang suka di Facebook tuh ya, biasa saya share. Ini tuh deg-degannya deg-degan banget gitu, karena ini apa yang saya sampaikan gitu bakal kedepannya tuh bakal dipertanggungjawabkan, apa yang saya sampaikan. Hari ini kita masih dapat berkumpul melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu beribadah gitu. Setelah kita 7 hari kemarin melaksanakan tugas kita di rumah, kita bersyukur banget gitu ya, nggak kayak yang lain gitu setiap hari 5 waktunya mereka gitu. Kita beribadah setiap hari tuh pergi ke tempat ibadahnya gitu. Coba kalau kita setiap hari kayak gitu, bayangin yang di pulau, yang di Limo gitu, tiap hari mundar-mandir nggak ada kerjaannya. Yang saya hormati para rohaniawan, Bapak Ibu Tocin yang terkasih, pada saat ini, kesempatan kali ini, saya tadi udah di request gitu ya sama ponakan, ngomongnya pelan-pelan katanya, biar hemat waktunya, biar mengulur waktu, karena saya tuh nggak biasa berdiri lama, atau saya nggak biasa tuh orangnya yang suka ngobrol. Bayangin aja, pasti Bapak Ibu atau ibu-ibu di sini tuh kalau ketemu kita ngobrol gitu, saya jarang banget nimpalin gitu. Paling saya diem dengerin gitu. Saya tuh pendengar yang baik gitu. Jarang saya berkomentar. Makanya saya disuruh khotbah di sini, saya bingung gitu. Mau ngomong apa, mau menyampaikan apa gitu. Makanya saya sering bawa kutipan-kutipan, sering bawa contoh-contoh aja gitu, ngambil dari yang saya baca gitu. Kali ini saya akan mencoba membawakan tema, kenapa hidup harus rumit jika sederhana bisa membuatmu bahagia. Ini juga seperti yang dikutip oleh Nabi gitu ya. Sebenarnya itu hidup itu sederhana, tapi kadang manusia yang bikin rumit gitu. Saya kalau ditanya ayatnya yang mana gitu, saya belum mendapatkan gitu. Mungkin PR buat para rohaniawan nanti membantu saya untuk menjelaskan gitu. Ini ada di sini nih. Tapi saya mencoba untuk mengartikan apa yang saya tangkap dari kutipan tersebut gitu ya. Seperti yang tadi Ibu Lina bacakan pada Sabda Suci, saya ambil yang sub 2-nya itu. Jadi hidup ini sebenarnya sederhana, tergantung bagaimana kita menyikapi atau menanggapi hal-hal atau problema hidup kita gitu. Kita tuh kadang melihat dari segi materi gitu, kebahagiaan itu dari segi materi, dari segi kaya dan miskin gitu, enggak dari situ gitu. Tapi kebahagiaan ini terletak dari akhlak kita, terletak pada kriteria manusianya gitu. Karena kan akhlak itu susah ya Bapak Ibu. Kita itu akhlak tuh terbentuk dari kita kecil gitu. Dari kita di sekolah itu diajarkan hanya budi pekerti, hanya tapi akhlak yang bawaan dari kita tuh kita punya sendiri gitu. Kita melaksanakan aktivitas setiap hari gitu ya, misalnya nafas, tidur, bangun tidur, makan, cuci gitu ya, itu adalah hidup. Terus kita juga pulang kerja, kita pergi kerja, pergi sekolah, pulang dengan senyum, itu juga hidup gitu. Kita gagal kemarin, tapi kita nggak menyerah gitu, buat memperbaiki kegagalan kita gitu. Itu juga hidup gitu. Sering kita juga membuat hidup ini jadi rumit karena mengejar materi duniawi secara berlebihan, materi sebagai ukuran segala hal gitu. Atau biasanya kita tuh gengsi gitu, lebih mementingkan gengsi daripada kehidupan kebahagiaan kita gitu ya. Banyak orang berpikiran bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat dengan uang.
nggak salah gitu, sebenarnya itu nggak salah, tapi yang nggak tepat juga. Memang hidup itu perlu apa ya, perlu materi gitu. Hidup perlu jadi gini, memang hidup tanpa harta akan membuat tubuh fisik menjadi menderita gitu. Seperti yang sering kita dengar gitu ya, uang itu nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang rasanya mau mati. Benar ya Bu? Kalau kita hidup hanya mengejar harta, tubuh dan jiwa kita itu akan menderita. Tubuh dan jiwa kita itu hanya akan menderita. Hidup sebenarnya murah, yang mahal itu gengsinya. Jadi jangan turuti gengsi kita gitu. Karena itu yang bisa menjerumuskan kita. Misalnya dengan uang yang pas-pasan gitu ya, kita pengen kayak kita perempuan gitu ya, perempuan kan namanya perempuan, pengen pakai yang ngelihat si A pengen pakai tasnya bagus gitu, kita pengen. Atau ketika dia kalung atau perhiasannya ini kita kadang-kadang kita ngiri gitu kan. Atau biasanya nih kalau enggak ibu-ibu yang macan ternak nih, mak cantik antar anak nih, biasanya itu kan suka berkelompok gitu ya, itu kadang-kadang mereka tuh mungkin ada salah satu yang menonjol gitu, paling menonjol dengan dandanannya, dengan apa gitu ya. Cuma kita kan nggak tahu keseharian dia atau keuangan dia misalnya ya, itu uang beli yang itu gitu. Kadang ada yang dengan uang pas-pasan bela-belain minjem gitu, pinjol. Bahkan sekarang kan pinjol itu kan marak gitu ya, karena gampang, karena mudah, cuma punya aplikasi, terus share, kasih KTP gitu, itu udah bisa pinjam gitu. Padahal kita buat ngeganti itu belum tentu ada gitu. Makanya ya itu bikin rumit hidup kita. Nanti yang bakal dikejar-kejar oleh debt collector atau peminjam atau debt collector atau penagih hutangnya itu bakal bikin rumit. Ada lagi misalnya yang sekarang itu di negeri tirai bambu yang saya baca yang saya cari gitu ya, anak-anak muda itu yang karena pingin punya smartphone keluaran mutakhir gitu, keluaran tercanggih itu yang terbaru gitu, kayak biasanya tuh handphonenya itu ada gambar buah yang digarok tuh belakangnya tuh. Jadi dia tuh rela menjual salah satu ginjalnya untuk mendapatkan smartphone itu gitu. Padahal itu juga yang bakal bikin hidup dia jadi rumit di kedepannya nanti gitu. Di kedepannya nanti dengan sebelah ginjalnya gitu, dia akan dengan apa ya, kesehatannya gitu, terganggu dengan kesehatannya. Ada yang bilang bahagia itu sederhana, tapi mengapa banyak orang yang tidak bahagia? Kebanyakan tujuan hidup manusia itu adalah mencari kebahagiaan. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi bahagia itu nggak apa ya? Kalau sehat, misalnya kita kan biasanya kalau ulang tahun kita dikasih ucapan tuh, selamat ulang tahun, semoga sehat, semoga panjang umur, semoga bahagia selalu. Bahagia itu pasti diucapkan gitu. Sehat aja kalau tidak bahagia, orang stres juga sehat, tapi dia nggak bahagia. Percaya nggak Bapak Ibu? Orang stres itu sehat, tapi dia nggak bahagia. Itu kok dia joget-joget di jalan gitu. Tapi Bapak Ibu kan sehat nih, Bapak Ibu berani nggak joget-joget di jalan? Lah enggak. Makanya sehat itu tapi nggak bahagia itu, orang stres juga sehat, tapi dia nggak bahagia gitu. Sukses tapi nggak bahagia juga percuma. Banyak uang tapi nggak bisa menikmati apa yang dia punya, itu juga nggak bahagia gitu kan. Bahkan banyak orang yang stres berakhir dengan tragis gitu. Jadi dia bingung gitu, harus gimana nih gitu.
Banyak di luar negeri sana yang mengakhiri hidupnya karena stres itu gitu. Padahal uangnya banyak gitu. Hidup ini sederhana, yaitu dengan urus saja urusan diri sendiri tanpa tahu urusan orang lain. Sederhananya gini, jangan mengukur sepatu orang lain dengan kaki kita gitu. Ya bakalan nggak muat gitu, bakalan kecil, entah itu kekecilan, kebesaran gitu kan. Jadi jangan ukur kebahagiaan itu dari situ. Kita akan selalu ingat aja bahwa, kepada diri kita bahwa sekarang bukan, kita juga ingat gitu kalau sekarang itu kita bukan anak kecil lagi gitu, yang selalu ingin punya mainan seperti yang teman kita punya gitu. Kita udah dewasa. Atau sederhananya gini, kita bisa jalankan sesuai dengan apa yang Nabi atau yang diajarkan gitu ya. Hidup kita akan bahagia kalau kita menjalankan misalnya 4 pantangan. Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, yang tidak susila jangan dilakukan. Saya rasa dengan melakukan itu aja hidup kita tuh udah pasti akan bahagia gitu. Nggak usah kepo sama urusan orang, nggak usah kepo sama ya pokoknya gitulah, nggak usah kepo ngurusin orang gitu. Itu ada di 4 pantangan itu. Atau seperti yang tadi Bu Lina sudah bacakan di dalam kitab Sabda Suci jilid 12 pasal yang 11, tapi di sini saya ambil yang sub keduanya. Nabi Kongcu bersabda, pemimpin hendaklah dapat menempatkan diri sebagai pemimpin, pembantu sebagai pembantu, orang tua sebagai orang tua, dan anak sebagai anak. Mungkin dari sini kita bisa mengartikan kutipan yang Nabi sabdakan itu ya. Karena kalau kita sudah menjalankan tugas kita, porsi kita, maksudnya kita menjalankan porsinya kita masing-masing gitu ya, otomatis kebahagiaan itu akan mengikuti kita. Dengan cara sederhana kita juga bisa menemukan kebahagiaan dengan cara yaitu mudah bersyukur. Selama kita bersyukur itu kan akan timbul hal-hal yang tumbuh gitu ya, hal-hal yang positif. Kita akan selalu ingat Tuhan, kita akan selalu berdoa gitu ya. Itu yang bakal bikin kita bahagia. Yang kedua itu menerima bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Di dunia ini nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Semua orang pasti pernah berbuat salah gitu. Jadi berhenti menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Cobalah melihat kegagalan dan kesalahan sebagai pengalaman untuk membantu kita tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga, tidur nyenyak atau tidur yang cukup. Biasanya kalau mama nih tidur di sini tidur yang benar-benar tidur gitu. Jangan bukan cuma tidur fisiknya aja yang tiduran. Biasanya kalau mama kan gini. Fisiknya tiduran tapi pikirannya jalan. Tadi kompor udah gue matiin belum ya? Atau enggak kalau udah malam gitu ya, oh iya besok tukang sayur jualan nggak ya? Besok gue mau masak apa ya? Gitu tuh pasti ada terbersit kayak gitu. Makanya tidur yang benar-benar tidur yang nyenyak, tidur yang kualitas tidurnya tuh benar-benar dijaga gitu. Jadi itu bisa bikin kita bahagia. Yang keempat, tidak bergantung kepada HP dan media sosial. Karena nggak jarang dari kita terbawa situasi saat melihat postingan orang lain gitu. Statusnya kok gitu? Jangan gitu. Padahal nggak usah baper melihat status orang lain gitu. Mungkin dia share status itu tuh buat memotivasi dirinya sendiri gitu, bukan bukan menyentil seseorang gitu. Karena selagi nama kita nggak disebut di dalam postingan itu gitu, kita nggak usah baper gitu. Dan yang kelima yaitu berteman dengan orang baik atau bergaul dengan orang yang tepat.
Berusahalah untuk menemukan teman yang satu frekuensi sama kita, yang sepadan sama kita, agar bisa meningkatkan kebahagiaan dan membuat kita merasa nyaman dengan diri sendiri. Karena kan kalau kita misalnya kita salah pilih teman misalnya ya, kalau kita salah pilih teman itu dia tuh di atas kita gitu. Otomatis kan dia dari cara berpakaian, dari cara misalnya ya pokoknya kalau kita ngikutin dia tuh kita nggak bisa gitu. Makanya kita itu bikin hidup kita jadi rumit. Ya kenapa ya, gue pengen ngikutin dia tuh, gue gimana ya gitu. Pengen kayak dia, pengen punya ini, pengen punya itu, tapi kita nggak bisa mencukupi nggak bisa mengikuti gitu. Itu bakal jadi rumit kita sendiri juga gitu. Terus yang keenam itu menjadi diri sendiri apa adanya. Ini yang paling penting gitu dari yang semua tadi, selain bersyukur ya. Cara yang paling mudah itu nggak pakai modal, yaitu menjadi diri sendiri. Jika kita berpura-pura jadi orang lain dan mencoba jadi sosok yang diinginkan oleh lingkungan sosial atau orang lain, maka kita hanya akan kewalahan. Kayak sebenarnya tuh bikin hidup rumit itu kalau kayak kita perempuan ya biasanya. Biasanya kalau perempuan itu, kalau saya nih ya bikin alis itu ribet tuh, ribet dalam hidup gitu. Kadang-kadang sering berantem nih kalau mau kondangan atau ada acara gitu ya. Padahal Tuhan itu udah menciptakan manusia itu dengan udah sempurna gitu ya. Tapi kadang kita manusia kurang terimanya. Kayak alis misalnya ya. Itu tuh kan manusia udah masing-masing udah dibentuk tuh alisnya masing-masing gitu. Tapi kalau yang punya duit, banyak duit itu disulam karena nggak mau ribet gitu. Kalau saya tuh kadang dandan itu kan sejam gitu sebelumnya, karena Pak Su pasti bilang kondangan jam 5, jam 4 udah dandan gitu. Ntar udah ditanya nih, udah rapi belum? Padahal dia alis itu bukan saudara kembar ya Bapak Ibu. Mau disama-samain kayak gimana tuh nggak sama gitu. Tapi karena dia malas gitu buat jawab. Kalau dia bilang alisnya udah bener belum? Alisnya udah rata belum? Alisnya udah sama belum? Udah katanya. Karena dia nggak mau ribet nungguin lama lagi gitu dandannya. Padahal dia nggak kembar, makanya dipaksa buat sama kita gitu. Padahal Tuhan udah menciptakan kita tuh udah sempurna gitu, dengan alis yang bentuknya satu orang itu nggak sama alisnya. Ada yang melengkung, ada yang lurus gitu, ada yang kayak ada barisan tentara gitu, rapi gitu kan, alisnya nyambung gitu. Tapi karena kita nggak mensyukuri apa yang udah Tuhan berikan ya bikin ribet diri kita sendiri itu jadinya gitu. Hidup ini kita yang menjalani, kita juga yang memilih dan mengupayakan agar kita bahagia dan mendapatkan yang terbaik. Jadi kenapa hidup kita harus rumit jika sederhana saja membuat kita bahagia. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan bahkan ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi saya masih belajar. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan Tuhan berkenan. Weite Tung Tian. Sain.